Indonesia bersiap memasuki era baru transportasi. Sebuah babak yang akan mengubah cara kita bergerak dan berinteraksi. Transformasi ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang konektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita menyaksikan fondasi dari sistem transportasi masa depan yang sedang dibangun. Setelah sukses dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebuah pencapaian monumental yang membuktikan kemampuan bangsa, kini pemerintah menargetkan Surabaya sebagai tujuan berikutnya, menandai ambisi besar untuk memperluas jaringan kereta cepat ke seluruh Pulau Jawa. Surabaya sebagai pusat ekonomi kedua terbesar menjadi prioritas utama dalam rencana strategis ini. Proyek ini bukan sekadar membangun rel, melainkan membangun jembatan yang menghubungkan harapan dan peluang, tapi menghubungkan dua pusat ekonomi terbesar di Jawa dalam hitungan jam, memangkas waktu perjalanan secara signifikan, dan membuka aksesibilitas yang lebih luas bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum. Bayangkan dampaknya pada rantai pasokan, pariwisata, dan investasi. Pemerintah telah memulai kajian dan dialog dengan berbagai pihak, termasuk para ahli, akademisi, dan perwakilan masyarakat, menandai langkah konkret menuju mobilitas yang lebih cepat dan terintegrasi, sebuah sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Integrasi ini mencakup koneksi dengan moda transportasi lain, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal bus. Jalur Jakarta-Surabaya adalah koridor vital, urat nadi perekonomian Jawa, dengan jutaan orang dan barang bergerak setiap hari, sebuah volume yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Kereta cepat diharapkan membuka potensi ekonomi yang selama ini terpendam, menciptakan efisiensi dalam logistik dan pergerakan manusia, dan mendorong pertumbuhan kota-kota di sepanjang jalur, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan menyebar ke seluruh wilayah. Ini adalah pertaruhan besar untuk masa depan Indonesia, sebuah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, menguji kemampuan Indonesia membangun infrastruktur raksasa dengan standar internasional, menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu bersaing dan berinovasi. Keberhasilan proyek ini akan menjadi katalisator, sebuah pemicu bagi pengembangan transportasi modern di wilayah lain, membuka jalan bagi proyek-proyek serupa di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Rel kereta cepat ini adalah simbol, sebuah representasi fisik dari kecepatan, kemajuan, dan optimisme Indonesia dalam menghadapi masa depan. Sebuah masa depan di mana transportasi yang efisien dan terintegrasi menjadi kunci untuk membuka potensi penuh bangsa. Sumber dana menjadi pertanyaan utama. Berbeda dari proyek lain, kereta cepat ke Surabaya dirancang tanpa dana APBN. Pemerintah ingin APBN tetap fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Proyek ini dinilai layak secara komersial, sehingga pendanaan diserahkan ke swasta. Skema business to business diharapkan menarik investor dalam dan luar negeri. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, sementara risiko dan pendanaan diambil alih swasta. Ini menandakan iklim investasi Indonesia semakin matang. Negara fokus pada pengawasan dan kebijakan, membiarkan pasar bekerja pada proyek yang layak. Bright Time 5. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan pengkajian mendalam. Kajian ini bertujuan untuk menentukan langkah terbaik dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Surabaya. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah mobilitas masyarakat antar kedua kota besar tersebut. Opsi terbaik untuk jalur kereta api Jakarta-Surabaya sedang dicari dengan seksama. Berbagai aspek dipertimbangkan, mulai dari efisiensi waktu, biaya investasi, hingga dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah berupaya mencari solusi yang paling optimal untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Opsi pertama yang menjadi pertimbangan adalah memperpanjang jalur kereta cepat yang sudah ada dari Bandung hingga mencapai Surabaya. Dengan demikian, akan terwujud sebuah jaringan kereta cepat yang menghubungkan 3 kota besar di Pulau Jawa. Kereta cepat ini direncanakan beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai hingga 350 km per jam. Kecepatan ini akan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Keunggulan utama dari opsi ini adalah waktu tempuh yang sangat singkat antara Jakarta dan Surabaya. Perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat dipersingkat menjadi hanya beberapa jam saja. Namun, perlu diingat bahwa investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini sangat besar,
dan tantangan konstruksi yang dihadapi juga tidak sedikit. Pembangunan infrastruktur kereta cepat membutuhkan teknologi canggih dan perencanaan yang matang. Opsi kedua yang sedang dipertimbangkan adalah membangun jalur kereta semi cepat yang akan beroperasi dengan kecepatan antara 160 hingga 200 km per jam. Pembangunan kereta semi cepat ini dapat dilakukan melalui pembangunan jalur baru atau dengan melakukan upgrade terhadap rel kereta api yang sudah ada. Pilihan ini akan mempengaruhi biaya dan waktu pengerjaan proyek. Opsi pembangunan kereta semi cepat menawarkan keuntungan dari segi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kereta cepat murni. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, opsi ini juga membutuhkan pembebasan lahan yang minimal, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sosial dan mempercepat proses pembangunan. Kereta cepat murni menawarkan citra prestisius dan efisiensi tinggi dalam transportasi. Sementara itu, kereta semi cepat menawarkan solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Pemerintah saat ini sedang menimbang dengan seksama berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat akan transportasi yang efisien, realitas investasi yang ada, serta aspirasi untuk memiliki infrastruktur transportasi yang modern dan cepat. Hasil studi kelayakan yang komprehensif akan menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan terbaik untuk proyek ini. Studi ini akan menganalisis berbagai aspek secara mendalam, mencari titik temu yang ideal antara ambisi untuk kemajuan dan kebutuhan nyata masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan proyek kereta api Jakarta-Surabaya yang sukses dan bermanfaat bagi semua. Tanpa APBN, pendanaan proyek ambisius ini membutuhkan pendekatan yang inovatif. Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan mega proyek kereta cepat ini, keterlibatan pihak swasta dan investor menjadi kunci utama. Pemerintah mengundang investor global dan domestik untuk berpartisipasi dalam tender proyek strategis ini. Sebuah undangan terbuka dilayangkan, menjanjikan peluang investasi yang menguntungkan dan kontribusi signifikan terhadap infrastruktur negara. Proyek ini jadi magnet investasi, menarik perhatian para pemain besar di industri infrastruktur dan transportasi. Potensi keuntungan jangka panjang dan dampak positif bagi perekonomian menjadi daya tarik utama. Dipromosikan di berbagai forum internasional, proyek kereta cepat ini menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan infrastruktur. Pemerintah aktif memperkenalkan proyek ini kepada para investor potensial di seluruh dunia. Tiongkok menunjukkan minat serius, dengan rekam jejak yang kuat dalam pembangunan kereta cepat. Mereka melihat proyek ini sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruh dan investasi di kawasan Asia Tenggara. Didukung pengalaman di proyek Jakarta-Bandung, Tiongkok menawarkan keahlian dan teknologi yang telah teruji. Pengalaman ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam persaingan mendapatkan proyek ini. Namun, pintu terbuka untuk negara lain yang memiliki kapabilitas dan visi yang sejalan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang berminat, seperti Jepang dan konsorsium Eropa, yang juga memiliki teknologi canggih dan pengalaman panjang dalam industri perkereta-apian. Persaingan semakin ketat dengan kehadiran pemain-pemain besar ini. Kompetisi antar investor diharapkan menghasilkan proposal terbaik yang tidak hanya menawarkan solusi teknis yang unggul, tetapi juga model bisnis yang berkelanjutan. Dari segi biaya, teknologi, dan transfer pengetahuan, pemerintah akan mengevaluasi setiap proposal dengan cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai terbaik bagi negara dan masyarakat. Proses seleksi transparan dan akuntabel menjadi prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara terbuka dan adil. Dimulai dari penawaran desain awal, para investor diminta untuk menunjukkan visi mereka tentang bagaimana kereta cepat ini akan terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Pemerintah akan memilih mitra yang kuat secara finansial, memiliki rekam jejak yang terbukti, dan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai anggaran. Dan sejalan dengan visi transportasi Indonesia yang menekankan pada konektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Proyek ini harus menjadi bagian dari solusi transportasi yang lebih besar. Langkah ini memastikan proyek berada di tangan yang tepat sejak awal, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Studi kelayakan jadi fondasi utama pengambilan keputusan.
Tim ahli menganalisis aspek teknis, ekonomi, finansial, sosial, dan lingkungan. Kajian teknis meliputi kondisi geologis, teknologi rel, dan desain jembatan. Analisis ekonomi menghitung manfaat nasional, penciptaan lapangan kerja, dan multiplier effect. Studi finansial memproyeksikan arus kas, biaya investasi, dan potensi pendapatan. Dampak sosial dan lingkungan juga dikaji, termasuk IMDAL dan pembebasan lahan. Hasil studi ini jadi dasar penetapan trust, skema, dan dokumen lelang bagi investor. Pemerintah konsisten menunjukkan komitmen pada proyek strategis ini. Presiden dan Menteri menegaskan perpanjangan kereta cepat ke Surabaya sebagai keniscayaan. Menteri Perhubungan menargetkan percepatan studi dan menawarkan proyek ke swasta, tanpa APBN. Proyek ini dilihat sebagai game changer ekonomi Jawa. Pemerintah mempermudah perizinan dan regulasi untuk menarik investasi. Sikap tegas ini jadi sinyal penting bagi investor. Proyek ini adalah visi jangka panjang lintas pemerintahan. Jaminan dari pemerintah membuat investor lebih percaya diri untuk berinvestasi. Desain dan rute kereta cepat Surabaya mulai terbentuk. Rute utara Jawa dipertimbangkan, melewati kota-kota besar seperti Cirebon dan Semarang. Setiap stasiun dirancang sebagai pusat ekonomi baru, terintegrasi dengan perkantoran, hotel, dan apartemen. Tantangan teknis seperti tanah lunak dan persilangan jalan diatasi dengan teknologi canggih. Jembatan dan jalur layang akan jadi ikon baru di sepanjang jalur. Desain awal ini adalah cetak biru mimpi besar bangsa. Pilihan rute dan desain stasiun akan menentukan masa depan mobilitas Indonesia. Proses desain menjawab kebutuhan fungsional dan estetika infrastruktur nasional. Manfaat kereta cepat Surabaya jauh melampaui waktu tempuh. Komuter dan pebisnis mendapat efisiensi waktu, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Sektor pariwisata tumbuh, membuka akses ke destinasi di sepanjang jalur. Ekonomi lokal bergerak, lapangan kerja tercipta, dan UMKM berkembang. Kereta cepat mengurangi beban jalan raya, menekan kemacetan dan polusi. Ini langkah menuju transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Stasiun di kota-kota perantara jadi katalis pertumbuhan wilayah. Infrastruktur ini mengangkat dan menumbuhkan semua daerah yang dilalui. Proyek ini adalah cerminan visi Indonesia modern dan terhubung. Lebih dari sekadar rel, ini membangun optimisme dan kepercayaan diri bangsa. Keberhasilan proyek membuktikan Indonesia mampu mengelola infrastruktur global. Kereta cepat diharapkan mengubah budaya transportasi, mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Jalur ini jadi tulang punggung konektivitas nasional, merajut Nusantara dengan rel berkecepatan tinggi. Setiap kilometer rel adalah investasi untuk generasi mendatang. Deru kereta cepat adalah suara kemajuan dan harapan Indonesia menuju masa depan.